warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Oke, terima kasih anak sudah menghadiri pelajaran Bapak pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Berikutnya Bapak akan mempresensi anak-anak. Pada hari ini hadir semua ya anak-anak ya. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari identifikasi komponen utama motor bakar. Masih ingat anak-anak ya? Masih. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari analisis hasil pemeriksaan komponen. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan pemeriksaan komponen dengan alat yang sesuai dengan manual perbaikan. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis hasil pemeriksaan komponen dengan alat yang sesuai dengan manual perbaikan. Berikutnya, model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu PBL atau Problem Based Learning. Metode yang Bapak gunakan ceramah, diskusi, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Pendekatan yang Bapak gunakan yaitu pendekatan saintifik. Dan tidak lupa nanti pada saat proses pembelajaran Bapak akan menilai anak-anak. Penilaian yang Bapak gunakan yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Pernahkah kalian menjumpai pemeriksaan komponen mesin di bengkel otomotif? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke, baik silakan. Pernah Pak, saya pernah menjumpai seorang mekanik melakukan pemeriksaan piston. Oke, bagus sekali. Pada proses pembelajaran, sekarang prosesnya kelas 10, sebentar lagi kelas 11 dan kelas 12. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anak-anak untuk mencapai kesuksesan. Dengan cara apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Ada permasalahan mobil dengan asap putih tebal. Diperhatikan depan anak-anak. Pertanyaan Bapak, apa penyebab permasalahan kendaraan dengan asap putih tebal? Ini nanti silakan dijawab pada LKPD yang akan Bapak berikan. Selanjutnya silakan anak-anak membentuk kelompok. Silakan, Bapak beri waktu 5 menit. Oke, sudah ya. Selanjutnya ketua kelas silakan mengambil LKPD. Silakan mengambil terlebih dahulu manual book yang ada di samping salah satu. Oke, salah satu mengambil manual book saja. Oke, LKPD itu yang anak-anak kerjakan. Di dalamnya ada permasalahan yang sudah Bapak berikan sebelumnya tadi dan analisis pemeriksaan komponen. Ini nanti terjawab di situ semua. Carilah informasi tentang permasalahan yang sudah Bapak berikan di awal tadi dengan cara menggunakan smartphone atau handphonenya. Silakan dikeluarkan, dihubungkan dengan WiFi sekolah. Dan sekaligus dibuka buku manual kendaraan. Jadi dicari
standar pada manual kendaraan nanti dihubungkan dengan hasil pemeriksaan yang anak-anak akan lakukan. Ada 3 kondisi mobil atau kendaraan itu dikatakan normal. Yang pertama, asapnya tipis dan samar. Yang kedua, terdapat uap air pada knalpot. Dan yang ketiga, terjadi hanya di pagi hari. Jadi asap putih itu terjadi di pagi hari itu diperbolehkan. Apabila mobil tersebut memenuhi ketiga syarat ini, berarti mobil itu tidak ada masalah. Permasalahan yang seperti tadi, karena asapnya tebal, berarti mobil tersebut ada kerusakan komponen. Ini kerusakan komponennya dicari apa yang menyebabkan kerusakan komponen dan komponen apa yang terjadi kerusakan. Peralatan yang sudah Bapak siapkan silakan diambil. Eka, silakan. Sekarang anak-anak lakukan proses diskusi. Oke, bagus sekali kelompok 1. Jangan lupa hasilnya dicatat ya. Perhatikan standar pada buku manual kendaraan. Lanjut. Kelompok 2, silakan pengukuran. Oke, terus. Kelompok 3, hasilnya jangan lupa dicatat. Oke, selanjutnya kelompok 4 akan lakukan pengukuran. Perhatikan buku manual kendaraan, standarnya dia di situ. Oke, dicatat ya hasil pengukurannya. Alat yang sudah dipakai kembalikan beserta buku manual kendaraan yang ada di meja hanya KPD yang sudah dikerjakan. Akan dikembalikan ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Masalah 1. Jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih pada kendaraan. Yang pertama, ring piston aus atau rusak. Yang kedua, silinder blok terjadi luka atau berat. Yang ketiga, sel katup sudah keras atau sobek. Pemeriksaan karatan blok silinder dengan penggunaan filler gauge ukuran 0,05 mm. Kesimpulan analisis pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa blok silinder dalam kondisi masih rata. Yang kedua, pemeriksaan piston dengan menggunakan mikrometer standarnya 71,958 sampai 71,970 mm. Hasil pemeriksaan 71,70 mm, maka disimpulkan bahwa piston perlu penggantian dikarenakan ukuran tidak memenuhi standar. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Silakan anak, mungkin ada pertanyaan? Saya, Oke, Kak, silakan. kenapa hasil pengukuran blok silinder dikatakan standar? Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Pertanyaan dari Eka. Beri waktu 1 menit. Oke, silakan. Dikarenakan hasil pengukuran piston menunjukkan ukuran di bawah standar atau spesifikasi. Dari kelompok 4, sudah jelas? Sudah. Oke, Mungkin ada pertanyaan? ada lagi? Silakan.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian anak, hasil pemeriksaan itu harus memperhatikan standar pada buku manual. Jangan sampai anak-anak itu standarnya itu salah. Kalau standar salah, mencari di internet atau yang lain tanpa sumber yang jelas, nanti akan timbul kesalahan pada analisa hasil pemeriksaan. Jadi mobil atau kendaraan dengan asap tebal seperti yang Bapak bilang tadi, ada beberapa permasalahan. Jadi permasalahan di blok silinder terutama. Di oli itu ikut terbakar oleh proses pembakaran. Ini ada beberapa komponen yang mengalami kerusakan. Misalnya yang pertama piston. Tadi piston itu baret. Yang kedua silinder blok atau blok silinder. Yang ketiga seal katup. Pemeriksaan kerataan blok silinder atau silinder blok dengan menggunakan filler kit. Filler kit yang standar kita gunakan yaitu 0,05 mm. Apabila filler kit dengan ukuran 0,05 mm dengan bantuan mistar baja seperti yang anak-anak sudah perhatikan tadi, ternyata filler kit tidak bisa melampaui atau tidak bisa masuk ke dalam mistar baja, berarti menandakan bahwa blok silinder dalam kondisi rata. Silahkan dibagikan soal untuk dikerjakan. Bapak sendiri untuk mengumpulkan hasil pekerjaan dari teman-teman. Penyebab permasalahan timbulnya asap putih. Yang pertama, ring piston aus atau rusak. Yang kedua, silinder blok atau blok silinder terjadi luka atau baret. Yang ketiga, seal katup sudah keras atau sobek. Solusi pemecahan masalah yang pertama yaitu periksa ring piston. Apabila ring piston tidak memenuhi standar, maka harus dilakukan penggantian. Yang kedua, lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari goresan. Dan apabila terjadi goresan yang terlampau parah pada blok silinder, maka harus dilakukan perbaikan. Bapak akan memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang pada pertemuan kali ini memberikan tampilan presentasi dan diskusi sangat baik. Silakan berdiri kelompok 4. Nah, kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda tetap semangat anak-anak. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.